yang hadir ke sini dalam acara diseminasi budaya positif kami dari calon guru besar. Baik, awali dengan mengucapkan penghormatan. Om Swastiastu. Jadi acara pertama yaitu pembukaan yang sudah dibuka oleh saya sendiri tadi. Mohon maaf tadi ada sedikit kelupaan misalnya. Begitu baik. Terus yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga itu doa. Yang keempat sesi berbagi. Yang kelima itu bertemu. Oke, seperti itu karena acara pertama sudah dilakukan, pembukaan sudah dilewati, sekarang kita lanjut ke acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk Bapak Ibu silakan berdiri. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan, masih berdiri ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan selanjutnya berdoa bersama-sama ya. Untuk berdoa yang pimpin langsung menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk kembali. Baiklah Bapak-Ibu, kita lanjutkan acara selanjutnya yaitu sesi berbagi Bapak-Ibu. Ya, seperti apa yang tampil di layar, ini adalah kegiatan diseminasi berbagi pemahaman Bapak-Ibu. Jadi di sini sifatnya tidak ada menggurui. Kami hanya berbagi pemahaman apa yang kami dapatkan pada saat pendidikan, itu yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Sekali lagi tidak ada yang berbeda. Dan materi pada saat ini itu ada 6 topik materi Bapak Ibu. Jadi yang berbagi di sini, yang sendiri nanti membawakan 3 materi, kemudian dilanjutkan oleh Ibu Made Yuliani. Seperti itu buat Ibu. Jadi langsung saja untuk materi yang pertama terkait dengan budaya positif Bapak Ibu. Jadi langsung yang sendiri ya. Mungkin perlu perkenalan apa tidak Bapak Ibu? Perlu ya. Sedikit saja ya. Sedikit, nggak usah banyak-banyak. Jadi perkenalkan, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya siapa saja sih yang tampil foto-fotonya. Nih ada foto agak sedikit sombong yang sombong sedikit. Ini yang pertama, ini namanya Bapak Made Sudiade. Ini selaku pengajar praktik kami berdua. Ini Bapak ini mengajar di SMP 3 Bupan ya Bu ya? Di Belatungan di sebelah apa? Ya, SMP 3 Bupan yang di Belatungan Bapak Ibu. SMP 3 ya? Iya, SMP 3 selaku kepala sekolah. Kemudian ini adalah
fasilitator kami. Namanya seperti Pak Romer. Ini Pak Romer katanya punya keluarga jasa. Bapak ini. Ini namanya Bapak Made Yuda Adi Putra. Seperti itu. Ya. Nah, ini peran mereka berdua ini angkatan daratnya, ini angkatan udaranya. Seperti itu. Jadi kami hanya bertatap secara maya, tidak pernah ketemu langsung sama Bapak ini. Jadi kalau sama Bapak ini, Bapak di Sudiana setiap bulan sekali mereka mengunjungi kami ke sekolah-sekolah. Seperti itu. Kemudian ini adalah seperti Bapak yang ketahui dengan Ibu Made Yuliani, CGP angkatan 9 Kabupaten Tabanan. Yang terakhir ke saya sendiri, perkenalkan nama dia Komong Sumatike. Saya berasal dari Singaraja, Selirit, dan tepatnya desa besar seperti itu. Oke, itu saja perkenalan. Nanti untuk selanjutnya mungkin bisa secara personal atau perkenalan. Seperti itu, oke. Yang lanjutkan, terkait dengan apa yang akan saya sampaikan ke Bapak Ibu. Dikit tentang budaya positif, Bapak Ibu. Budaya positif itu ada beberapa topik. Yang pertama topiknya adalah disiplin positif, ya, dan nilai kebajikan. Kelihatan ya? Kemudian yang selanjutnya teori motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol guru. Kemudian yang terakhir segitiga restitusi. Nah, semua topik ini berkaitan dengan budaya positif. Bagaimana buat budaya positif itu menjadi budaya di sekolah kita sendiri, ini semua berkaitan nantinya. Untuk saat ini saya akan membawakan disiplin positif, kemudian teori motivasi, kemudian keyakinan kelas. Selanjutnya nanti dibawakan oleh Ibu Made Yuliani. Iya, Bapak Ibu, yang melanjutkan terkait budaya positif. Sebelum kita lanjut memahami apa itu budaya positif, coba sedikit meminta tanggapan dari Bapak Ibu sendiri tentang pernyataan-pernyataan berikut. Bisa dilihat mungkin dari sini. Bisa dilihat dan jelas ya. Setuju atau tidak setuju? Nanti kalau setuju bilang setuju, kalau tidak setuju bilang setuju. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, Bapak Ibu. Tenang saja. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, menurut Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Ada yang tidak setuju? Yang lain bagaimana? Tidak setuju. Baik, ya. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jawaban Bapak Ibu tidak setuju. Selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Setuju atau tidak setuju? 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 Ada yang setuju? Dan bagaimana yang lain? Setuju? Setuju? Apa ragu-ragu? Baik. Bapak saya membaca. Ibu bisa kelihatan tuh? Bisa? Dengar dan yang dulu ya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman, halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Jadi setuju ya, setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Baik, disimpan di dalam hati. Jawaban Bapak Ibu. Kemudian yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Memberikan penghargaan. Setuju? Baik. Jadi
Jadi kebanyakan besar yang nomor 1 itu tidak setuju, terus nomor 2 itu tidak setuju, nomor 3 setuju. Oke, jadi disimpan dulu di dalam hati Bapak Ibu. Nanti selanjutnya Bapak Ibu akan tahu sendiri. Oke, akan memahami sendiri. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini terkait budaya positif. Ya, budaya positif ini pengertian dari budaya positif. Budaya itu artinya kebiasaan. Sudah tahu ya, budaya itu adalah kebiasaan. Kebiasaan apa yang kita lakukan di sekolah? Kebiasaan apa yang kita lakukan di rumah? Seperti itu. Apakah itu positif? Apa itu negatif? Budaya. Nah, yang akan saya sampaikan adalah budaya positif. Jadi budaya itu kebiasaan, kemudian positif itu adalah kebaikan. Jadi budaya positif itu adalah kebiasaan baik yang harus kita terapkan di lingkungan sekolah kita masing-masing. Oke, budaya positif. Nah, bagaimana cara menerapkan budaya positif itu sendiri? Nah, sebentar, nanti akan disampaikan. Nah, kemudian latar belakang. Nah, suasana positif. Sebelum kita menerapkan, membudayakan budaya positif tersebut, tentunya kita menemukan suasana positif di sekolah. Bagaimana ketika suasana positif itu sudah diterapkan, maka pembelajaran akan menjadi kondusif ketika suasana positif. Kemudian murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban. Siswa tidak merasakan suatu beban ketika mempelajari suatu seperti itu. Kemudian budaya positif akan membentuk suatu kebutuhan. Jadi siswa mempelajari karena kebutuhannya. Maka hal ini akan menggerakkan moral yang positif. Positif bagi siswa sehingga karakter siswa akan terbentuk tidak hanya dari akademik intelektualnya sendiri, tapi juga dari karakter yang terbentuk dari lingkungan. Jadi nomor 1 adalah karakter seperti itu. Karakter baik. Karakter baik yang membudaya itu tercipta dari budaya positif sendiri. Jika suasana positif akan menumbuhkan budaya positif. Dengan membudayakan budaya positif, menciptakan budaya positif, itu akan tumbuh nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid. Dan murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penghormat dan bertanggung jawab. Ini tujuan dari menciptakan budaya positif tersebut, Bapak Ibu. Bisa dilanjutkan ya? Atau mungkin Bapak Ibu mau mencatat tentang budaya positif. Budaya positif ini akan melahirkan atau menumbuhkan nilai-nilai keyakinan, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebelum kita lanjut, ayo kita bermain gitu loh. Masa anak ini dia bermain, kita nggak bisa bermain. Kita bermain gitu. Mungkin cari pasangan itu Bapak Ibu tidak dapat pasangan, nggak ikut. Silakan Bapak Ibu cari pasangan, mungkin dua orang ya. Dia kasih itu personil kertas. Kita kasih kertas sedikit. Bebas. Dalam memilih teman kita tidak boleh membeda-bedakan, Bapak Ibu. Tidak boleh membeda-bedakan.
Baik. Nah, sekarang Bapak Ibu tugasnya menuliskan sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Apa? Kira-kira hal yang sangat berharga buat Bapak Ibu. Hal yang berharga buat Bapak Ibu. Handphone mungkin. Ya saat ibu ini pasti emas nih. Wih, itu hal yang paling berharga. Ya emas nih. Biasanya kan mungkin kalau apa ya? Apa? Ya, yang paling berharga itu emas. Kalau emas menurut ibu paling berharga tulis emas. Bukan deh, itu berharga. Bawa makanan. Suka makan tak? Kopi makan orang. Keren. Satu orang saja nanti buat satu orang saja. Ibu sama-sama. Nah, kedua. Satu orang saja yang nulis. Satu orang saja. Nah, satu orang yang nulis, kemudian hasil tulisannya itu artinya hal yang berharga itu Bapak Ibu bergerak. Genggam dan bergabung. Mana? Sudah ya? Sudah? Sekarang genggam. Nah, coba sekarang kita ikuti. Sobeklah kertas secari kertas kecil, sudah ya. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Sekarang yang apa namanya bertugas menggenggam siapa? Siapa? Oh ibu yang menulis hal yang berharga, siapa yang menulis? Oke, genggam yang menulis hal yang berharga juga. Sekarang tugas temannya itu adalah apa namanya? Merayu. Banyak, benar Pak. Merayu. Bagaimana cara itu merayu, entah itu ngejekin, entah itu seperti apa, biar apa namanya sampai genggaman itu terbuka. Apakah yang menggenggam itu apa namanya? Ya, terprovokasi untuk membuka genggaman itu. Coba. Ya. Ini hal yang berharga kita genggam nih. Ada teman nih yang berecet-recet ini. Apa sih itu? Wah, bukan dulu banget. Apakah itu hal yang berharga Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu kasih tahu nih dengan apa namanya Bu? Kalau saya bahasakan gangguan. Iya, betul seperti itu Pak. Ya Bapak aja yang nanti. Bapak aja yang nanti bahasanya. Sekarang benar itu sangat berharga Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu akan membuka terhadap teman-teman kalian yang memprovokasi untuk membuka hal itu? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Nah, paham tak? Nah, ini berharga loh, sangat berharga. Mungkin Bapak Ibu punya hal berharga, cerita tentang keluarga mungkin. Itu Bapak Ibu pegang teguh. Kemudian ada yang mengiming-iming, ceritakan gimana sih kehidupan ibu? Apakah ibu mau menceritakan atau tidak? Nah, itu ya. Sekarang kita lanjutkan. Sudah dilakukan ya? Apakah apakah mau bukan? Tidak. Coba dilakukan. Tidak mau. Bagus. Tidak mau semua ya, kira-kira seperti itu ya. Kita lanjutkan apa sih makna dari hal yang kita lakukan tadi ya. Jadi perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Sebetulnya hal yang Bapak Ibu lakukan tadi adalah kontrol diri. Siapa sih yang memegang kontrol itu sendiri? Apakah orang lain? Apakah Bapak Ibu sendiri yang memegang kontrol? Dan ingin membuka topangan tangan, apakah dari orang lain atau diri kita sendiri? Niki ilusi kontrol. Ya, ilusi kontrol. Yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Ilusi, Bapak Ibu, ilusi itu kira-kira apa ya? Paham nggak? Tipuan.
tipuan. Apa lagi kira-kira? Yang dibayangkan ya, ilusi. Jadi yang kita bayangkan sebenarnya menurut kita, ya, angan-angan. Baik, terus sekali hebat ya, Bapak Ibu nih hebat semua. Ya, jadi ilusi guru mengontrol murid, itu ilusi kita. Guru mengontrol murid. Baik, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kira-kira bisa dipaham? Kritik dan membuat orang merasa bersalah itu adalah dapat menguatkan karakter atau karakter orang. Itu ilusi. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini teori ilusi. Baik, oke. Jadi yang terakhir ini bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita paksa anak itu untuk apa? Untuk disiplin seperti itu. Kita punya hak, itu ilusi. Ya, tapi apakah benar seperti itu? Oke, yang demikian. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol aktivitas. Paradigma, kata-kata paradigma. Dalam konteks pendidikan sekarang, paradigma banyak paradigma yang kita temukan ya, paradigma pendidikan sekarang. Jadi pendidikan sekarang dan dulu itu berubah, tidak lagi sama. Dan disesuaikan dengan zaman. Nah, ini siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini paradigma stimulus respon. Jadi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu stimulus respon. Kemudian teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Nah, teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah, itu stimulus respon. Teori kontrol itu model berpikir menang. Nah, ini perubahan paradigma tentang teori kontrol. Ya, jadi di stimulus respon dan teori kontrol ada perubahan yang bisa kita lihat, yang bisa kita identifikasi. Ya, jadi perkara itu jelas. Ya, orang lain bisa mengontrol saya, tapi di teori kontrol itu hanya jadi kita sendiri yang bisa kontrol. Seperti apa yang Bapak Ibu lakukan tadi. Siapa yang memegang kontrol itu? Diri kita sendiri sebenarnya. Apakah itu dibuka atau apakah itu tidak dibuka? Itu tergantung situasi Bapak Ibu. Oke. Baik, kita lanjutkan nanti teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Itu ada 4 komponen Bapak Ibu. Oke. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Oke, kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir benar-benar, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pada realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Niki teori kontrol menurut ilmuwan Dr.
William Wilson. Ya, bisa mungkin Bapak Ibu pahami, ya. Apakah sesuai dengan apa yang Ibu pikirkan, apa yang Ibu pahami? Jadi makna disiplin di sini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu suatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang berharga. Kemudian di sini ada teori motivasi. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Kemudian ada 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, teori motivasi itu ada dari intrinsik, kemudian ada ekstrinsik. Intrinsik itu adalah berasal dari diri sendiri. Ekstrinsik adalah berasal dari luar X. Ya. Kemudian ada posisi kontrol. Nah, di sini nanti posisi kontrol nanti bisa dijelaskan oleh Ibu Made dan 5 dasar mungkin nanti sama Ibu Made. Oke, jangan lanjutkan. Nah, bagaimana membentuk disiplin positif itu sendiri? Kira-kira waktunya habis? Oh ya. Hah? Oh ya. Baik, membentuk budaya positif. Baik. Nah, kita ketemu lagi dengan dia. Ki Hajar Dewantara. Pak Putu, kamu tahu Ki Hajar Dewantara siapa? Hakim pendidikan itu, hakim pendidikan. Ki Hajar Dewantara. Semuanya itu kan Bu. Ya. Nah, inilah kakek pendidikan kita. Jadi filosofi beliau ini, ya, itu yang kita pakai untuk pendidikan saat ini. Ya. Ini salah satunya Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Itu syarat utama. Harus ada disiplin. Oke. Nah, masih banyak lagi filosofi Ki Hajar Dewantara yang sering kita sering kita dengar. Mungkin ada yang bisa menyebutkan mungkin filosofi Ki Hajar Dewantara yang paling terkenal ada 13 ya. Ya, salah satu yang sering kita pakai lambangnya adalah Temburi Handayani. Ya. Ya, ngaso sungturu, ing madiu manungkaso, terakhir Temburi Handayani. Itu salah satunya. Dan salah duanya ada habis berarti. Baik. Nah, ada lagi banyak Bapak Ibu ya. Jadi filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara ada banyak. Contohnya pendidik adalah penuntut. Nah, kita ini sebagai pendidik adalah menuntut. Nah, masih lagi. Nah, biarin ada. Kedua. Ya sambil menikmati dulu. Sambil menikmati. Ya sampaikan lagi filosofi Ki Hajar Dewantara salah satunya pendidik itu adalah penuntut bagi tumbuh kembang anak sesuai dengan kodratnya. Oke, kodrat anak. Oke. Terus selanjutnya pendidik itu diibaratkan sebagai petani, Bapak Ibu. Ya, yang belum berjago pasti menjadi apa? Jagung, mungkin padi, mungkin padi. Nah, dalam memelihara jagung itu agar menjadi jagung yang super. Bagaimana caranya, Bapak Ibu? Kita apa yang harus kita lakukan? Ya, merawat biar menjadi jagung super.
Ketika ada ulat, kita apakan ulatnya? Kita semprot, kita berikan pupuk. Ketika ada rumput-rumput liar yang tumbuh, kita cabutin. Nah, seperti itu pendidik menurut Ki Hajar Dewantara. Ya. Menurut Ki Hajar Dewantara. Terus selanjutnya itu tadi filosofi. Nah, kita selat belajar tadi saya mengatakan atau menyampaikan disiplin. Syarat pertama adalah disiplin. Nah, perlu kita ketahui disiplin itu apa sih sebenarnya. Oke. Bapak Ibu mengantuk bagaimana? Pak Dek, ngantuk ya? Sabar ya. Bagus. Oke. Jadi apa sih itu makna dari disiplin? Bisa dibaca. Berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar sebenarnya. Akan tetapi kita memaknai kata disiplin itu seperti apa? Yang anak disiplin pasti apa? Pasti identik dengan apa? Hukuman, peraturan. Ketika murid itu sudah mentaati peraturan tersebut, berarti murid itu sudah disiplin. Ketika anak-anak kita melanggar aturan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang biasa kita lakukan? Memberikan hukuman, teguran, hukuman barangkali wajib. Ada yang masih menghukum muridnya kan? Ibu Dada masih menghukum? Ya, nah itu makna dari disiplin adalah belajar. Tapi di budaya kita itu berubah, ya. Jadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, sehingga kecenderungan umum itu anak-anak merasa tidak nyaman dan tidak nyaman ketika disuruh mematuhi peraturan itu. Murid-murid anak merasa tidak nyaman. Itu makna disiplin yang ada sedikit kita melesetkan seperti itu deh. Nah, terus disiplin positif. Ya, disiplin positif adalah cara menerapkan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Oke, Bapak Ibu. Kemudian dalam hal ini, dalam tindakan disiplin positif, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Kemudian mengajarkan murid tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan suatu tanpa sogok, tanpa ancaman maupun tanpa hukuman. Oke, jadi budaya positif itu tumbuh dari disiplin positif. Terus disiplin positif itu bisa kita rasakan tanpa melakukan sogokan, ancaman maupun hukuman. Oke, jadi disiplin positif itu bisa kita lakukan tanpa menyogok, tanpa mengancam, tanpa memberikan hukuman. Tapi kita tumbuhkan motivasi itu dari dalam diri sendiri. Nanti disampaikan oleh Ibu Madinya. Baik, dari disiplin positif itu akan melahirkan nilai-nilai kebajikan yang universal. Oke, salah satunya yang ini jargon program pelajaran Pancasila sering anak-anak nyanyikan. Niki adalah nilai-nilai kebajikan. Ya, ada 6 dimensi yang sering anak nyanyikan. Yang pertama berkepentingan global, gotong royong, kreatif, bernalar, kritis, mandiri, dan yang pertama ini itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kita berkepentingan global, bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis, dan mandiri. Ini baru 6. Ada banyak lagi nilai-nilai kebaikan yang bisa kita tanamkan kepada anak.
banyak Bapak Ibu. Asal baik, nilai kebaikan itu yang harus kita tanamkan dalam menciptakan budaya positif. Bisa dipahami Bapak Ibu? Apa terlalu cepat? Oh iya, nanti diulang lagi sama Ibu. Oke, ya. Ini penyampaian ini mungkin Bapak Ibu nanti di rumah bisa berpikir sedikit. Oh ini tadi agak kurang mengenal, jadi bisa ditanyakan kembali kalau kurang mengerti. Jadi ini sudah berapa ya? Yang sampai di teori motivasi, sampai keyakinan kelas ya, nanti habis ini. Baik, dan selanjutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Nah, ada motivasi, ada hukuman, ada penghargaan, dan terakhir restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini teori motivasi itu ada dua hal. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal yang berasal dari dirinya, dari internal. Ya, motivasi dari eksternal itu dari luar. Jadi ketika anak itu disiplinnya tidak bisa berasal dari dirinya, itu harus ada bantuan dari eksternal seperti itu. Kemudian ini motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu ya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, motivasi eksternal ini biasanya ini adalah peraturan sekolah, peraturan kelas seperti itu. Oke, jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya anak-anak itu mematuhi peraturan tersebut, peraturan yang berlaku di sekolah atau di kelas. Nah ini perasaan mereka, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apakah guru nanti menghukum saya? Apakah guru nanti menjewer saya? Seperti itu. Jadi pada dasarnya murid termotivasi ya itu dari menghindari rasa tidak nyaman atau menghindari hukuman. Oke, selanjutnya, nah ini juga motivasi eksternal masih untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, motivasi anak-anak itu tumbuh dengan ini ingin mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ketika mereka termotivasi untuk melakukannya, dia pikirannya hanya untuk mendapatkan imbalan. Seperti itu masih berasal dari eksternal. Nah, kemudian untuk menghargai diri sendiri itu baru datang dari internal. Tujuan dari disiplin positif itu adalah ini. Motivasi itu berasal dari internal sendiri, dari anak-anak itu sendiri. Jadi bukan dari peraturan yang ada, peraturan yang dibuat di sekolah, di kelas, bukan seperti itu. Jadi ketika peraturan itu diberlakukan, nah ini adalah yang terjadi, ya mereka menghindari hukuman. Untuk menghindari hukuman, mereka melakukan yang mereka menepati aturan tersebut. Jadi motivasi itu tidak berjangka lama, tidak berjangka panjang, hanya sebentar. Ketika ada peraturan saja, setelah tidak ada peraturan, murid itu akan kembali lagi ke karakter awalnya. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, begitu. Menjadi orang seperti apa sih kalau ketika saya melakukan hal tersebut? Jadi motivasi internal ini yang yang diharapkan, gitu. Ini tujuannya. Itu teori motivasi perilaku manusia. Kemudian, ketemu lagi dengan pakai sedian. Nah,
Ketemu lagi dengan kata itu. Ya, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, benar deh mungkin pokoknya loh. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi mereka cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Jadi inilah motivasi internal. Luar biasa orang ini. Sekarang ada tak bapak seperti ini? Sudah tak ada mungkin ya. Nah, Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan. Nah, ini sangat menarik. Ya, penghargaan, tapi kamu hukum, gitu ya, dihukum oleh penghargaan. Biasanya, yang saya juga pernah melakukan itu mengiming-imingi anak. Nah, nanti kalau kamu dapat juara satu, berapa atau kalau betul semua ini nanti bapak kasih hadiah. Ini loh yang bapak kasih. Itu penghargaan. Tapi itu dalam secara tidak sengaja kita menghukum anak itu. Betul nggak Bu? Kira-kira. Ya, jadi mereka termotivasi kenapa? Karena itu hadiah itu sendiri. Tapi kalau tidak ada hadiah, malah nggak mau. Jadi mungkin hal-hal seperti itu kita bisa sampaikan kepada orang tuanya juga di rumah, anak, biar kita satu frekuensi, biar tidak berbeda-beda, Bapak Ibu. Kita lanjutkan dihukum oleh penghargaan. Nah, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu, dan orang yang meminta, dari orang yang meminta, kurang jelas, dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Nah, ini ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan Bapak Ibu. Niki dampaknya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan mengubah, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif lagi, penghargaan merusak hubungan. Nah, ini penghargaan menurunkan kualitas juga, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi. Ini prinsip. Jadi dengan banyak sekali ini pengaruh-pengaruh dari penghargaan, sama halnya dengan hukuman ini. Nanti masalah posisi kontrol nanti sama Ibu Madinya, Bapak Ibu pasti tahu nanti di mana posisi kontrol Ibu sebagai Ibu Bapak sebagai seorang guru sekarang. Nah, ini bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal, Ibu. Memberi dukungan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, kemudian beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten, kemudian fokus pada proses. Ini bentuk kebajikan apresiasi. Jadi penghargaan berupa hadiah itu tidak lagi relevan dalam pendidikan pada saat ini, Bapak Ibu. Jadi bentuk apresiasi lah yang diharapkan. Jadi ketika anak-anak itu sudah melakukan hal yang terbaik, apresiasilah. Dengan sentuhan-sentuhan, dengan bahasa-bahasa, wah kamu hebat kan? Seperti itu, wah kamu pintar. Walaupun jawaban kadang-kadang jawaban anak tidak sesuai dengan jawaban kita, tetap kita apresiasi untuk membangunkan motivasi itu. Jadi mereka merasa, oh saya dihargai loh, walaupun salah, walaupun masih keliru jawabannya. Seperti itu. Walaupun salah, tetap kita apresiasi, bagus sekali kan. Tapi bukan itu maksudnya dari pertanyaan Bapak, dari pertanyaan Ibu. Seperti itu.
Oke, ini bentuk-bentuk program kebajikan atau program apresiasi. Nah, kita lanjutkan contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Jadi agak sedikit murah. Ini penyebabnya apa? Karena cahaya. Dia bacakan saja ya. Menilai saja. Jadi ini pembuka. Biasanya apresiasi kebajikan itu bisa kita bahasakan seperti ini. Kemarin saya perhatikan, itu pembukanya. Kemudian nilai kebajikan apa yang akan kita perhatikan? Rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelasnya. Nah, ini contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Nah, pembukanya. Kemarin saya perhatikan, rasa empatimu besar sekali. Ini pada saat kamu menolong murid baru di kelas kamu. Terus kemudian yang kedua, contohnya, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terus selanjutnya, terima kasih untuk rasa tanggung jawab. Itu tidak akan merubah sikap anak-anak. Oke. Kemudian lari menjadi 2 kali karena terlambat lanjut sekolah. Itu juga hukuman. Masih belum belum sesuai dengan apa kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian apalagi ini meminta push-up. Kita push-up. Itu termasuk hukuman. Nah, ini menggantikan kata tugas teman yang telah diselesaikan itu adalah konsekuensi. Nah, jadi ini yang diharapkannya tanggung jawab juga diharapkan. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis dalam segel misalnya, itu konsekuensi. Terus kemudian boleh disuruh menggunakan sepatu, tidak menggunakan sepatu seharian. Nah, itu hukuman. Nah, yang terakhir, ini telat ya dalam pelajaran, kita suruh di lapangan berlari, itu termasuk konsekuensi. Maka masih dalam konteks pelajaran itu termasuk konsekuensi. Jadi konsekuensi itu kita sepakati sama anak. Ketika anak-anak telat dalam mengikuti pelajaran, apa konsekuensinya? Kita tanyakan kepada kita sepakati. Oke, sepakat. Kalau kita terlambat dalam pelajaran, apa kesepakatan? Memotong waktu istirahat seperti itu. Itu konsekuensi dan itu kesepakatan. Itu boleh dilakukan. Oke. Baik. Selanjutnya nanti perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu suatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu dihukum. Siapa saja yang mau dihukum? Sekecil apapun dalam kata-katanya dan hukuman itu kalau bisa silakan ganti. Kemudian membuat anak sakit. Nah, itu untuk jangka waktu yang lama itu hukuman. Yang tahu di sekolah ibu nih waktu masuk SD, SMP pasti telah dihukum. Sering ya. Bagaimana perasaannya kita dihukum? Nah, itu aja. Anak membenci kedisiplinan, sangat benci dengan kedisiplinan karena itu. Kemudian merasa dipaksa. Kemudian terus mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, kemudian konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Dengan hukuman, anak-anak tidak akan bisa jujur. Karena dia menghindari rasa tidak nyaman itu. Ketika dihukum tidak nyaman. Berbohongan dia. Seperti itu. Coba diganti hukuman itu dengan ngobrol positif. Seperti itu. Menggali apa yang mereka lakukan,
Apa sih tujuan mereka melakukan kesalahan? Karena kita mempercayai bahwa setiap perilaku murid itu pasti ada tujuannya. Tetapi ya, kita bisa tanyakan, apa sih tujuan kamu melakukan kesalahan? Nah, walaupun obrolan-obrolan seperti itu untuk menunjukkan motivasi dalam daripada orang tersebut. Yang izin minum dulu. Ada sedikit ini contoh. Waktunya ada berapa? 3 menit deh. Ya. Oh, masih kurang Bu ya? Masih kurang. Baik. Nah, ini ke hukuman. Sekarang perbedaan konsekuensi. Ini Bapak Ibu mohon bersabar. Nah, mungkin yang minta waktunya 5 jam ada di situ. Nah, yang 5 jam. Siap Bu, 5 jam? Siap. Ya, asalkan ada nasi dibeli. Ya, sedikit. Ya, siap. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, ini ke hukuman. Kemudian konsekuensi. Nah, ini konsekuensi sesuatu harus terjadi. Itu konsekuensi. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jangka pendek kan jadi konsekuensi. Kemudian anak menghargai disiplin. Kemudian stimulus tanggapan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ada lagi Bapak Ibu, setelah konsekuensi itu ada restitusi. Ya, ini tergolong kegiatan yang gagal. Nah, ini gagal. Ini sudah sukses berhasil, ya, sukses. Kemudian nanti ada lagi yang paling sukses, yang menumbuhkan motivasi pertama anak sendiri. Baik, nanti restitusi ya, hukuman, konsekuensi, restitusi. Tadi hukuman itu identitas gagal, ini gagal seperti negatif. Nah, ini konsekuensi itu masih netral, tapi sudah dibilang identitas sukses, ya. Konsekuensi. Nah, ini disebut positif ini restitusi. Ini yang diharapkan untuk menciptakan budaya positif di sekolah, untuk menciptakan disiplin di sekolah. Restitusi. Nanti belajar sama apa namanya diterangkan oleh Ibu Madidian, ya, bagaimana bahasa dan restitusi, kayak cara menerapkan restitusi, ya. Susah Bapak Ibu, tapi harus dijalani. Nah, dengan dijalani nanti mudah-mudahan kita bersama bisa melakukan dengan baik dan budaya positif itu akan tercipta di sekolah kita masing-masing. Jadi demi kebaikan anak semua. Oke. Nah, ini restitusi merupakan pilihan dia memilih sendiri. Kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Ya. Nah, korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan. Kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, seperti itu. Nah, bahasa yang di restitusi, nah, di hukuman dan konsekuensi seperti itu. Hukuman, ini bahasanya. Peraturannya adalah kamu harus apa peraturannya? Peraturan yang diterapkan di sekolah. Kamu harus seperti ini, itu hukuman. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Biasanya kalau bahasa konsekuensi itu adalah bahasa yang lembut. Kemudian mampu kamu melakukannya. Kemudian terima kasih
meyakini. Nah, kita tanyakan apa yang mereka yakini. Seumpama mereka meyakini bahwa dengan berteman baik, tidak suka memilih teman, itu adalah meyakini nilai kebaikan saling menghargai. Seperti itu. Apa yang kamu yakini? Itu bahasanya. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, itu bahasa restitusi. Nanti dijelaskan lagi lebih banyak dari video ya. Nah, ini apa yang itu restitusi? Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, sehingga mereka bisa kembali pada keluarga mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika murid bisa menemukan atau memperbaiki kesalahan mereka, itu akan menjadikan anak yang lebih kuat. Mereka menemukan masalah, kita gali, kita tanyakan apa masalahnya, bagaimana caranya, kasih mereka sendiri menemukan solusi. Jadi suatu saat jangka panjangnya anak itu akan berkarakter lebih kuat, bertanggung jawab seperti itu. Oke, kira-kira bisa tak kita menjalankan restitusi di murid? Bisa deh? Bisa ya? Bisa. Ya, harus bisa. Karena itu adalah nah, ini keyakinan kelas. Baik, bagaimana sih kita membudayakan budaya positif di sekolah? Bagaimana caranya kita menerapkan disiplin positif seperti itu? Bagaimana cara kita menyikapi atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu dengan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Dengan keyakinan kelas. Ya. Kenapa begini? Apa Bapak Ibu ini? Mungkin dia adalah bentar dia coba atau mungkin hilang. Dia mudah-mudahan tidak hilang. Yang lupa Bu, kemarin ada mesti dulu ya daripada itu kan karena dia cuma setting. Mungkin ini pertanda sinyal Bapak Ibu ya. Sambil minum Bapak Ibu, sambil minum silakan. Sinyal sepertinya ini karena di tanpa harus online ya, harus download dulu dalam PDF berarti dia sudah bisa salah satu ayolah sedikit saja. Baik, biar tetap jalan ya Bapak Ibu yang coba bacakan dari HP saya sendiri. Nah, pada keyakinan kelas tadi dia sampaikan peraturan dan keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kan dari awal peraturan saja yang kita ketahui, ya. Mengapa peraturan? Mengapa pada keyakinan kelas? Kenapa ada peraturan? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan motor? Bapak Ibu pernah nggak begitu? Kenapa saya harus menggunakan helm ketika berkendara? Kenapa saya tidak?
Ya, untuk melindungi kita ya, untuk melindungi kita dari keselamatan. Jadi untuk keselamatan. Nah, ini sudah mulai kelihatan. Ini fix dari sebenarnya. Fix finansial vaksinnya free. Oh iya, ada pada sebenarnya. Baik. Kita memakai helm itu kita meyakini bahwa dengan memakai helm kita bisa selamat di jalan. Nah, kayak ini ya lah yang akan kita tumbuhkan peran. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Kenapa? Untuk apa kira-kira? Menggunakan masker, mencuci tangan. Untuk apa? Untuk kesehatan, betul sekali Bapak. Ya. Dan mengatur Bapak ya. Nanti diajak ice breaking sama Ibu Madenya. Biar kejar dulu waktunya ya. Baik, ini untuk kesehatan. Jadi kita meyakini dengan menggunakan masker, mencuci tangan itu meyakini dengan bahwa hal itu menyebabkan kita sehat. Ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa? Apakah mungkin kita takut kita ditegur? Bagaimana? Mengapa kita harus memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, supaya tidak ketinggalan pelajaran. Nah, terus disiplin, terus apa lagi kira-kira? Apa lagi kira-kira? Ya, betul sekali Bapak ya. Apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi betul sekali. Disiplin agar tidak ketinggalan materi seperti itu. Oke. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan seperti itu. Oke. Jadi harus kita bahas keyakinan. Yang harus kita terapkan itu adalah keyakinan kelas keyakinan pada diri anak-anak sendiri. Oke. Nah, dalam kegiatan kedalaman keyakinan kelas itu ada dua tabel Y dan tabel T ya, Oke. Jadi di sini diterangkan tabel Y dan tabel T. Ya. Sebentar. Nah, dari di tabel Y itu ada terdengar, mungkin tidak bisa terlihat oleh dulu, mohon maaf mungkin. Nah, kemudian ada berperilaku, kemudian ada terlihat. Anak-anak itu disiplin dan sudah menerapkan keyakinannya itu dari apa? Dari terdengar dulu. Nah, dari terdengar. Kemudian dari perilaku, kemudian terlihat seperti apa? Seperti itu, oke. Kemudian di tabel T itu tampak seperti atau tidak tampak seperti. Jadi ketika anak sudah menerapkan keyakinannya sendiri, dia tampaknya seperti apa? Kemudian yang tidak menerapkan keyakinan, dia tidak tampak seperti apa. Itu maksudnya dari tabel Y dan tabel T. Ya, ketika anak sudah menerapkan disiplin atau keyakinan mereka sendiri, ini terlihat, kemudian berperilaku seperti apa, kemudian terdengar, ini yang pertama terdengar dulu, kemudian berperilaku, kemudian terakhir itu adalah terlihatnya seperti apa. Oke. Nah, ini sangat tidak enak. Baik, kegiatan dalam keyakinan kelas kayak ini.
Seumpama hormat ya, hormat itu terdengarnya ketika anak-anak mengatakan seperti ini, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama, terima atau tolong atau permisi atau boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Nah, bahasa-bahasa itu yang kita dengar. Oh, berarti anak-anak sudah ini nih, apa namanya, disiplin positifnya sudah terinternalisasi, sudah mulai tumbuh motivasi intrinsipnya. Ya, dari terdengar dulu. Ya, dari kata yuk saya bantu. Terus kita bisa selesaikan ini bersama-sama. Kemudian terima kasih, tolong ya, dan permisi, boleh saya pinjam. Nah, dari hal seperti yang kita dengar, oh itu anak sudah apa namanya, sudah menerapkan disiplin positif, ya seperti itu. Kemudian berperilaku tersenyum ramah, memberikan salam hormat, meletakkan tangan di dada pas saling seperti itu, bagaimana memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Nah itu dilihat dari perilakunya. Kemudian terlihat berempati terhadap perasaan orang lain. Berempati ya, empati sama simpati itu berbeda bentuk ya. Kalau empati itu lebih ke apa? Lebih ke perlakuan. Kalau simpati itu hanya omongan saja, buat padahal biar itu simpati. Kalau empati perlakuan. Seperti itu. Jadi berempati terhadap perasaan orang lain. Memegang barang milik orang lain hanya di depan hanya dengan izinnya. Jadi mereka sebelum mengambil atau memegang punya orang, dia meminta izin dulu. Nah itu terlihat seperti itu. Ya. Kemudian mendengarkan dengan sesama, senantiasa berbuat baik, kemudian mereka bisa berbagi. Hal itu bisa terlihat. Kemudian tadi terdengar sudah, berperilaku sudah, terlihat sudah. Itu kegiatan pendalamannya itu bisa dilihat dari tabel Y dan tabel T. Ini kita tabel T. Tampak seperti apa? Anak yang sudah meyakini atau menerapkan disiplin tersebut. Datang tepat waktu. Tidak tampak seperti apa? Sering hadir terlambat. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari. Tak acuh ya, acuh kepada teman dan guru. Itu tidak tampak seperti mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dengan mengucapkan terima kasih. Itu tidak tampak seperti tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Seperti itu. Ini perilaku yang bisa kita lihat. Ya, jadi pendalamannya itu kita bisa lihat dari hal ini. Tabel Y dan tabel T. Oke, bisa kita lanjutkan ya. Nah ini peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan dan keyakinan kelas itu berbeda loh. Kalau keyakinan kelas itu menggunakan bahasa positif. Tidak lagi menggunakan tidak boleh atau jangan. Seperti itu dalam membuat keyakinan kelas. Nah ini peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya bahasanya. Nah ini tanggung jawab. Nah ini keyakinan kelasnya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keselamatan. Menghormati orang lain. Berkomitmen. Ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, itu untuk keselamatan, menghormati orang lain. Jadi bahasa-bahasa ini Bapak Ibu. Nah, inilah yang bahasa-bahasa yang mengandung nilai-nilai kebajikan, tanggung jawab, menghormati, berkomitmen, kemudian menghormati kesehatan, menghormati bersabar, kesehatan,
kebajikan. Nah, dalam menerapkan keyakinan kelas ini, Bapak Ibu, Iki bahasa yang cari kita, ya, langsung bisa dipakai. Ya, tidak lagi menggunakan bahasa ini. Bagaimana cara yang membuat keyakinan kelas? Kita tampung dulu aspirasi anak-anak. Ya, kita terapkan ini. Kalau kita sudah bisa menerapkan keyakinan kelas ini, setiap perilaku anak itu kita hubungkan lagi ke keyakinan. Nah, kamu akan kesalahan apa hari ini? Keyakinan kelasnya mana yang kamu langgar? Keyakinan kelas yang mana yang kita sepakati yang kamu langgar? Kita arahkan aja keyakinan. Biar dia sendiri menjadi Pak, saya tidak mengembalikan buku ke depannya. Terus keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Tanggung jawab Pak. Dia sendiri yang menjawab, yang mencari solusi dari kesalahan sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak lagi menjudge murid seperti itu. Hukuman itu kan berupa verbal, ya berupa omongan, bukan tidak hanya fisik saja. Jadi berupa omongan juga, berupa kata-kata juga kita bisa menghukum murid seperti itu. Oke. Baik, dalam menciptakan budaya positif, disiplin positif itu berawal dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kita buat berdasarkan aspirasi anak. Kita tanyakan, kita sepakati pada anak-anak maunya kelas seperti apa sih? Kita belajarnya biar seperti apa sih yang anak suka? Nulis nih, nulis nempel. Bu, saya ingin kelas yang bersih. Pak, saya ingin tempat saya tidak mengganggu saya. Nah, kita arahkan. Jadi kita kita tampung dulu apa yang menjadi yang mereka minta, yang mereka mau. Ya. Nah, kemudian kita arahkan ke bahasa-bahasa ini. Contohnya, saya tidak ingin pada saat belajar tidak mau diganggu sama orang. Oh, berarti itu adalah ini menghormati orang lain atau menghargai orang lain. Kita arahkan sana bahasa. Oh, dari anak ini sudah menuliskan saya tidak mau diganggu. Oh, berarti anak harus saya menghargai. Oh, berarti menghormati orang lain. Itu arahnya keyakinan kelas yang akan dibuat. Seperti itu, oke? Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa. Baik, ini bahasa-bahasa positif yang bisa kita lakukan untuk pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini kalimat negatif. Hindari kalimat-kalimat negatif. Gunakan kalimat positif. Berjalan di kelas atau di koridor. Nah, itu maksudnya. Hapus kata jangan. Tidak boleh kita harus hilangkan. Nanti tidak datanglah pada waktu berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati dan nilai berikan hormat. Begitu yang bisa Bapak Ibu baca, pahami. Lanjut, tidak ulang keyakinan kelas sama-sama. Seterusnya beberapa peraturan telah juga disatukan dari beberapa keyakinan maka juga betul. Nah, ini bisa dibaca dulu. Nah, setelah keyakinan kelas itu dibuka berdasarkan aspirasi anak, nah mereka menandatangani, menyepakati. Setelah disepakati baru ditempel. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, kita arahkan ke sana. Itu. Ya, kita tanyakan keyakinan mana yang kamu langgar. Terus apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Ya, jadi anak-anak kamu mau ingin menjadi seperti apa sih? Itu bahasa-bahasa. Nah, ketika
dengan halaman sekolah, saling menghargai dan menghormati, selalu bekerja sama, saling membantu dan bergotong royong. Ini contoh kegiatan kelas. Ya, boleh. Jadi dari semua aspirasi itu kita buka ke bahasa-bahasa itu. Nah, baik, dari keyakinan kelas ini, ya, berakhirnya materi keyakinan kelas ini, berakhir juga sesi berbagi saya. Kira-kira dari 3 topik yang saya sampaikan mungkin terlalu cepat Bapak Ibu, terlalu cepat ya, mungkin terlalu cepat, dan ada pertanyaan mungkin silakan bisa bertanya. Nanti yang catat pertanyaannya saya akan jawab di sesi berikutnya. Ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan? Jelas? Sudah jelas ya? Sudah jelas pertanyaan betul poinnya. Mungkin karena jam mungkin mas ya. Tapi itu Bapak Ibu ya, yang jelas kita terapkan budaya positif di sekolah melalui disiplin positif. Kemudian dari apa kita menerapkan pembudayaan budaya positif itu, ini dasarnya dari keyakinan kelas. Oke, tugas saya adalah Bapak Ibu adalah membuat keyakinan kelas dulu. Ya. Nah, sebelum membuat keyakinan kelas dulu, ada banyak yang Bapak Ibu yang paham nih, seperti fungsi kontrol guru, seperti kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu harus pahami juga. Nanti diceritakan oleh Ibu Manelo yang seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana? Sebelum dia akhiri ada pertanyaan atau tidak? Pas G. Oke, untuk berakhirnya materi atau topik yang kelas ini berakhir juga sesi saya. Saya minta maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, yang tidak cocok untuk Ibu berpantun sedikit. Jika ada jarum yang patah, bagaimana Bu? Bisa dilanjutkan? Jika ada jarum yang patah, dia bakal buang aja, betul, buang aja beli yang lalu ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Om santai Om. Dilanjutkan oleh Ibu Kayak Gimana. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang akan melanjutkan materi berikutnya, lagi 3 materi, tapi ini materinya agak ringan nih Bapak Ibu, tidak berat seperti Pak Komangnya. Ya sedikit saja, paling 15 menit. Baiklah, kita akan lanjut ke materi kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan proses pembelajaran setiap hari di sekolah, pasti kita akan menemukan murid kita yang bermasalah. Ya Bapak Ibu, nah bagaimana kita akan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh murid kita itu? Kita perlu mengetahui dulu kebutuhan dasar manusia yang di sini ada 5. Karena berdasarkan penelitian, anak-anak melakukan kesalahan atau sengaja ataupun tidak sengaja, dia itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, di sini ada kebutuhan dasar bertahan hidup. Itu contohnya kebutuhan akan makan, minum, tempat berlindung. Kemudian yang kedua, rasa sayang dan rasa diterima. Ini contohnya itu rasa kasih sayang di keluarga, teman, sahabat, ataupun suatu kelompok. Misalnya di kelas dia ingin disayangi oleh ibu gurunya atau teman-temannya seperti itu. Kemudian yang ketiga ada penguasaan. Itu lebih ke keinginan dia ada kompetensi atau kepintaran yang dimilikinya itu diakui. Itu ibu-ibu ya. Misalnya dia sudah dapat juara 1 atau gimana, dia ingin mendapat apresiasi. Jadi dia ingin kompetensinya itu diakui seperti itu. Kemudian
kebebasan ini biasanya itu terkait dengan kemandirian, kemudian bebas memilih. Misalnya kalau anak-anak kan bebas, kadang dia itu ingin berteman dengan ini, tidak mau dengan yang lain, dia ingin kebebasannya itu terpenuhi. Kemudian yang terakhir kesenangan. Nah, ini terkait dengan rasa senang, gembira, tertawa ketika dia melaksanakan proses pembelajaran. Nah, ibu-ibu dengan mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia ini, ketika nanti murid ibu bermasalah, ibu bisa menelitinya. Artinya kira-kira anak ini kebutuhan yang mana ya yang ingin dipenuhinya sehingga melakukan hal tersebut. Nah, Bapak Ibu ya, nanti itu bisa kita terapkan sambil jalan. Nah, kemudian lanjut ya, posisi kontrol. Nah, tadi sudah disinggung sama Pak Komanya, kita sebagai guru harus mengetahui posisi kontrol kita di dalam menghadapi permasalahan murid. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu ya, karena saya ketika baru ikut CGP ini baru mengetahui ternyata saya ada di posisi kontrol ini loh selama ini. Ya, di sini ada 5 posisi kontrol yang Bapak Ibu harus ketahui. Silakan dari Bapak Ibu renungkan. Kira-kira saya di posisi yang mana ya selama ini. Jadi kita tahu kita harus nanti bisa merubahnya ke arah yang lebih baik. Nah, di CGP itu posisi kontrol yang paling ideal itu adalah posisi kontrol yang kelima, yakni sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu pasti bertanya, memang posisi kontrol itu seperti apa contohnya? Nah, ini Bapak Ibu ya, kalau misalnya Bapak Ibu memposisikan diri sebagai penghukum, seperti ini nanti. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi dicubit, kalau fisik ya, kamu ini tonjok, misalnya seperti itu termasuk fisik. Kemudian kalau verbal, kamu ini bodoh sekali, kamu ini nakal sekali. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Bapak Ibu ya, di sana sudah ada contohnya. Bagaimana kalau seorang guru menerapkan posisi sebagai penghukum, pasti akan bilang, patuhi peraturan saya ya. Awas kamu nakal lagi ya. Awas kamu melanggar lagi. Seperti itu sudah penghukum Bapak Ibu. Kamu ini selalu aja berbuat salah, selalu aja mengganggu teman. Nah, itu juga sudah penghukum secara verbal. Jadi guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan menghukum. Padahal kalau direnungkan, hasilnya itu, dampaknya itu, dampak jangka lama itu kena Bapak Ibu ya. Nah, biasanya Bapak Ibu guru penghukum itu akan menggunakan kata-kata yang keras, suaranya lebih keras. Nah, tidak mungkinlah Bapak Ibu menghukum dengan kata yang lembut ya. Anak, kamu nakal sekali nak. Tidak mungkin Bapak Ibu ya, pasti matanya melotot seperti itu ya. Kemudian kata-katanya keras. Nah, hasilnya gimana Bapak Ibu? Sudah diperlihatkan di depan, kemungkinan itu murid dia marah dalam hati. Kalau yang nggak bisa menyembunyikan, mungkin akan lepas kontrol dia. Mungkin dia akan memaki gurunya, berani dia seperti itu. Kemudian dia akan mendendam Bapak Ibu. Kalau misalnya kita mengalami, kalau saya Bapak Ibu ya, dihukum di SD itu sekarang masih ingat permasalahannya apa. Mungkin sampai umur berapa itu akan tetap ingat. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, kalau kita sebagai penghukum, kita akan diingat terus oleh murid. Nah, di sana sudah ada contoh-contohnya seperti apa. Nah, Bapak Ibu setelah mengetahui hal itu, marilah nanti kita bersama-sama ya mulai merubah posisi kontrol kita ke arah yang lebih baik. Kalau bisa ke arah yang ideal. Kemudian membuat rasa bersalah tanpa disadari. Kadang kita menghadapi permasalahan anak-anak itu dengan selain menghukum, kita juga membuat dia itu merasa bersalah. Posisi ini lebih lembut sih Bapak Ibu, cuma efeknya sama aja ya. Di sana ada kata-katanya itu Ibu sangat
kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Nah, seperti itu membuat rasa bersalah. Jadi anak akan merasa bersalah dia. Oh iya, aku sudah mengecewakan bapak ibu guru. Jadi dia merasa bersalah. Rasa tidak berharga telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, di sana hasilnya itu, ya, murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, walaupun tidak seperti murid ketika guru dihukum, tetapi murid ini juga merasa tertekan bapak ibu ini diperlakukan seperti itu. Nah, nanti suatu saat dia bisa amarahnya itu tidak terkendali. Kemudian posisi kontrol yang ketiga bapak ibu, yaitu posisi kontrol sebagai teman. Kalau sekarang mungkin hal ini sering kita lakukannya karena anak-anak sekarang dengan anak-anak yang dulu itu berbeda. Kalau dulu itu mereka takut sama bapak ibu, kalau sekarang enggak. Karena mereka menganggap bapak ibu guru itu sebagai teman. Mungkin di kelas-kelas yang besar, kelas 5, kelas 6, dan di SMP seperti itu. Nah, posisi guru ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap efeknya itu negatif bapak ibu ya, karena bisa saja dengan menganggap teman itu bapak ibu bocah rival seperti itu ada efeknya, itu ada efek negatifnya. Murid akan senang, akrab, tapi ada juga dampak negatifnya. Dia akan mengandalkan kita karena dia menganggap kita sebagai teman yang bisa diandalkan. Lu ngajak bapak ibu guru tuh gampang seperti itu ya. Nanti akibatnya itu, nah di depan bapak ibu ya bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Jadi rasa tanggung jawabnya itu kecil sekali dari anak tersebut. Nah, yang keempat itu posisi kontrol sebagai pemantau. Pemantau di sana artinya mengawasi. Ketika kita menemukan murid yang bermasalah, kita tidak berusaha menyelesaikan permasalahannya, tetapi kita hanya memantau. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Nah, di sana sudah ada bapak ibu ya. Bagaimana pertanyaannya? Pertanyaannya. Kemudian hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar. Nah, guru tidak menunjukkan sesuatu emosi yang berlebihan. Contohnya seperti ini bapak ibu ya. Nah, apa yang kamu lakukan tadi? Dia ngomong kan, ibu tadi saya mengambil pensil teman saya. Tapi gurunya tidak marah. Nah, itu memantau. Kalau itu kamu lakukan, kamu bersalah apa tidak? Kamu melanggar keyakinan kelas apa tidak? Kita hanya memantau saja ya, Bu ya, dan tidak memberikan anak hukuman. Nah, itu kalau memantau. Hanya bertanya, menanyakan pendapatnya dia, menanyakan keyakinan kelasnya, tapi kita tidak membentak atau menghakiminya. Itu memantau. Nah, Bapak Ibu, ini posisi yang paling diharapkan bisa kita terapkan setiap hari ketika menemukan permasalahan dengan murid. Ini adalah posisi kontrol manager. Nah, di sini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid itu, permasalahan itu kita carikan solusinya bersama-sama. Dan lebih ke anak. Jadi anak itu nantinya bisa lebih bertanggung jawab dengan kesalahannya dan lebih mandiri. Ya, seperti itu. Lanjutkan, seorang manajer akan berkata, membimbing murid untuk mengatur dirinya. Jadi kita tanyakan apa kesalahannya. Nah, posisi manajer ini adalah kaitannya dengan segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Karena begitu kita di posisi manajer, kita menyelesaikan permasalahannya itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Nanti kita setelah ini ya akan ke segitiga restitusi. Nah, di sana nanti ada bagannya, sudah bisa dibaca Bapak Ibu ya. Nanti filenya bisa dibagi-bagi nanti. Silakan Pak Mam. Nah, di sini pernyataan-pernyataan, ada beberapa pernyataan. Nah, di sebelah kanannya itu siapa yang mengatakan? Maksudnya itu posisi kontrol yang mana? 1, 2, 3, 4, 5 itu. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira itu posisi kontrol yang mana? Nanti dipikirkan. Kalau sudah ada bayangan boleh langsung dijawab. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya betul Ibu ya.
Kemudian ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Itu kira-kira bagaimana kata-katanya? Ayolah. Itu kita kan? Ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Silakan Pak Mang dikasih jawabannya. Itu ya, Bapak Ibu ya. Ya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, segitiga restitusinya ya sudah kelihatan ya. Nah, Bapak Ibu, ini kaitannya ketika Bapak Ibu berada di posisi manajer menyelesaikan permasalahan anak, disarankan, bukan disarankan ya, wajib menggunakan segitiga restitusi. Apa itu? Nah, di sini sudah kelihatan segitiga restitusi. Ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Ketika menemukan permasalahan dengan murid, Bapak Ibu ini yang harus pertama dilakukan, menstabilkan identitas. Nanti ada contohnya ya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Iya, kemudian ini ada segitiga restitusi, langkah, dan juga ininya dengan teori kontrol ya. Kalau yang pertama menstabilkan identitas itu teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, itu semua perilaku memiliki alasan. Ini dengan 5 kebutuhan dasar ya. Kemudian menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Nah, ini Bapak Ibu ya contohnya, gimana caranya nanti Bapak Ibu menghadapi murid ketika memasuki fase segitiga restitusi yang menstabilkan identitas. Guru akan berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada yang manusia yang sempurna. Dulu juga Bapak pernah berbuat salah, ya. Artinya kita ademkan dulu suasana hatinya anak tersebut, ya. Nah kemudian yang tadi, yang tadi, ya. Kemudian Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, gitu ya. Tapi marilah kita bersama-sama mencari solusinya. Nah, lebih ke itu ya Bapak Ibu ya, untuk menstabilkan identitas. Next. Nah, untuk validasi kebutuhan ini, nah ini adalah kaitannya dengan 5 kebutuhan dasar. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menggunakan kata-kata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Misalnya, dia mengejek temannya atau bertengkar. Kita bilang, nah kamu tadi nak, saya bertengkar sama Edi. Terus apa yang kamu lakukan? Saya mengejeknya. Bapak Ibu bisa bilang begini, Bapak Ibu sangat menghargai kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk seperti memukul atau gimana, kamu hanya mengejek. Artinya kita berusaha meyakinkan anak tersebut. Ya Bapak Ibu ya, jadi nantinya biar dia itu bisa menyadari kesalahannya. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain seperti itu kata-katanya. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengejek atau tanpa harus bertengkar? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah seperti itu Bapak Ibu ya, ini validasi kebutuhan. Next yang terakhir. Nah ini menanyakan keyakinan. Ini erat berkaitannya dengan keyakinan kelas yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Komangnya. Jadi ketika mau menyelesaikan permasalahan di tahap yang terakhir ini, Bapak Ibu bisa tanyakannya dengan demikian. Apa nilai-nilai atau yang kita percaya di kelas atau di sekolah itu tanyakan kembali kepada murid. Kemudian kamu ingin menjadi anak seperti apa nak? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Nah kata-kata seperti itu akan membuat anak menjadi lebih adem. Emosinya akan terkendali dan secara sadar dari hatinya dia akan menyadari kesalahannya. Pasti dia akan berjanji tidak mengulanginya lagi dan dia juga akan menawarkan solusi untuk dirinya sendiri. Misalnya Bapak Ibu tanya, terus besok aku mau ngapain? Oh iya Pak, besok saya tidak akan mengejek teman lagi. Oh iya besok saya tidak akan terlambat lagi. Jadi solusi itu berasal dari dirinya, bukan dari kita, ya Bapak Ibu. Nah, lingkar
segitiga restitusi. Bagaimana Bapak Ibu menerapkannya di sekolah? Seperti yang dia bilang tadi ya, yang sedikit saja karena materinya ringan, Bapak Ibu ya. Ya, materi kita hari ini sudah selesai Bapak Ibu dari Kak Komangnya dan juga dari dia. Bapak Ibu yang berharap materi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua Bapak Ibu ya. Nah, dia juga kalau boleh Bapak Ibu yang masih muda, yang masih aktif, marilah kita ikut program CGP karena banyak sekali ilmu yang akan kita dapatkan Bapak Ibu ya. Ayo ikut CGP, Bapak Ibu banyak mendapatkan pengetahuan. Ya, seperti yang sekarang ini saya yang dulunya tidak tahu jadi tahu. Jangan takut Bapak Ibu ya, kita bekerja karena kita bekerjanya bersama-sama. Ya, semangat. Siapa yang sudah ikut di sini? Mana ikut ya? Ayo ikut CGP. Baik Bapak Ibu ya, demikian tadi materi sudah semua disampaikan Bapak Ibu dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam penyampaian maupun yang lainnya. Sebagai akhir kata yang berkata Santi. Om Santi Santi Santi. Baik, luar biasa bukunya. Luar biasa bukunya. Kemana Pak? Atau di sini? Oke kan, langsung ya. Terima kasih banyak. Oke, ini sudah. Selamat Pak. Cek. Terima kasih banyak yang ucapkan sekali lagi Bapak Ibu yang sudah meminta waktu Ibu untuk kegiatan diam sama yang materi ini. Tapi saya yang harap sedikit dulu dengan gitu. Ya, kegiatan kita sedikit dulu. Tapi ada 1 atau 2 bahkan 5 10 hal yang bisa Bapak Ibu ambil dari hal ini. Oke, dari ini pun bagaimana caranya kita menciptakan budaya positif di sekolah kita masing-masing. Demi siapa? Demi anak-anak kita masing-masing. Oke. Apalagi karena nasi tidak ada sebenarnya nasi di angka, di ahli itu ada sebenarnya walaupun hampir sangatnya. Terus sekolah mama tidak disediakannya harusnya sebelum depan. Sudah dia mau gitu. Oke, Ibu terima kasih banyak yang ucapkan tidak ada banyak yang bisa dihasilkan oleh Bapak Ibu semua. Terima kasih yang akhiri dengan Pak Santi, Santi ada makin antara bebas oleh foto dulu. Saya sih foto dulu nih, foto lah kita dulu biar ada sedikit kenang-kenangan. Fotonya di sini belakangnya. Yang pertama. Ya. Pesertanya kurang apa? Nek. Bapak Ibu guru TK juga diterapkan juga positif ini yang sampai ada menghukum lagi di sekolah ini ya ada. Hah? Ini di mana nih? Sini Bu. Banyak aku main susah ya, susah ya. Oh, geser main kamu lagi. Tahu gitu kan? Ya. Ada lapis kah? Sama mandi. CGP-nya kan di tengah. Iya, CGP. Melindar.
Biasa dulu, biasa. Cek. Ini apa semua ini rekaman, Cen ya? Jadi kayak gitu kamu deh. Ini, apa? Ini lama sih ini. Satu, dua. Terus, nanya. Satu, dua, tiga. Oh, bersih. Begitunya. Sangat sombong. Satu, dua. Tiga, ulang. Satu sekarang pada. Ulang. Oke. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih. Nah, terima kasih kalau itu. Foto boleh, boleh. Ada yang merekam nih, Man? Ingat itu sama.